Di mana kamu menemukan Tuhan menyuruh lakukan apa yang dilakukan Abraham? Bahasa apa sih itu? Gak tahu itu. Gue tanya. Itu ya, dalam Abraham itu bisa bahasa dalam Arab. surat As-Saffat Abraham bisa bahasa ayat Arab. 99 ya. Abraham bisa Allah bahasa Arab. Menjelaskan Surat Quran juga dikasihnya ke kita. Abraham bahasa Arab. Abraham bisa bahasa Arab. Jangan di-mute dulu, saya menjawab dulu pertanyaan dari bahasa Arab bisa apa enggak? Lo baik, biji Allah lah baik gitu. Bisa dia ngomong Arab gitu. Jangan di-mute ya. Bahasa Arab itu baru ada abad ke-7. Bahasa Arab itu bahasa rumpun dari bahasa Arab, bahasa Oke, sekarang lu teriak rumpun sini, bahasa Semit kamu pelajari, jangan kamu menyesatkan orang. Siri itu batal. Nih, gua gedein lu. Jangan saya mute. Kamu jangan menyesatkan orang. Bahasa Arab itu kata Munim Siri itu bahasa Arab adanya abad ke-7. Lu ngomong sekarang bahasa Semit itu botol. Bego dia. Yesus itu menggunakan bahasa Arab, mirip bahasa Arab. Ya. Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus sama Abraham berapa jauh? Yang gua tanya Abraham. Yang saya ingin tanya sama kamu penggugat. Semua dia nulis ya. Bahasa Arab enggak? Abraham itu bahasa Arab enggak? Pekerjaan Abraham dalam Kejadian 12 ini. Abraham pakai bahasa Arab enggak? Yang melakukan Kristen atau Islam. Kayak Abraham teriak, "La baik, biji Allah lah baik," gitu. Ahli kitab. Kejadian 12 ini Abraham berkemah di Betel, sebelah timur Betel. Biji Allah lah baik gitu. Itu pekerjaan Abraham itu begitu. Membangun nama Tuhan di sebelah timur Betel. Apakah Anda Kristen mengerjakan pekerjaan ini? Coba lu buka map aja, ya atau tidak? Lu jangan banyak ngomong. Gue nggak suka orang yang banyak ngomong. Kenapa? Karena tong kosong kalau dipukul tuh nyaring. Ya kalau tong yang penuh dipukul nggak nyaring dia. Tapi berisi ketahuan. Kejadian 12 ini sekali lagi. Betel. Sejak kapan Betel itu ada di Arab? Di mana tertulis itu Betel di Arab? Bukan lokasinya saya tanya. Bukan lokasinya saya tanya. Saya tanyakan pekerjaan. Loh, tadi ayat yang kamu bawa itu narasikan itu soal Betel di pegunungan sebelah timur Betel. Coba lu tunjukin di mana ada tulisannya Betel itu di Arab Saudi coba. Yang saya tanyakan pekerjaan Abraham di Betel ini. Ya. Di mana tertulis apakah itu Betel Islam itu di Arab Saudi mengerjakan atau Kristen? Lah baik, biji Allah lah baik gitu. Abraham ngomong begitu, teriak begitu. Ini bukan biji encus ya, datar atas yang jemuran ya. Enggak sih, itu, yang pasti biji Mamat itu setan semua. Ya, semua disikat sama Mamat. Mana dia? Iya kan? Kenapa dibuang dia, Sang? Udah Karena mulai. Dia memang mengikut. Kalau dia memang mengikut milah Ibrahimnya itu, apakah dia sunat tahun 80? Umur 80? Itu aja. On dia tuh. Maksudnya itu loh. Jadi Abraham itu ya udah manggil nyebut nama Allah, la baik, Allahumma la baik gitu. Tapi pakai bahasa Arab kan bego. Bahasa Arab aja ada di abad ke-7. Sakit jiwa lu. Yesus saya pakai bahasa Aram lah. Iya Yesus. Sebelum Yesus kan Abraham jauh dari Abraham ke Yesus. Mana dia pakai bahasa Aram? Sakit jiwa. Makanya gue ledekin tadi. La baik biji Allah lah baik gitu kan. Makanya gue gituin. Supaya dia sadar. Malah ngoceh-ngoceh biji encus akan kurang ajar. Udah mulai panas. Udah mulai masuk kata-kata hujatan buang. Akun ini mah tenang. Itu alasan dia itu tadi mengatakan milah Ibrahim itu makanan empuk aturannya bagi kita itu. Sang banyak hal-hal yang dilakukan Ibrahim yang Abraham yang dia tidak lakukan. Kalau dia memang menuntut seperti itu. Tuhan kita kan tidak menuntut melakukan apa yang dilakukan para nabi. Nah, betul. Masalahnya gini Bu Minet. Dia ngomongnya kan begitu. Kita harus mengikuti sunahnya para nabi sebelum ini, yaitu maksudnya Abraham yang lah baik ya kan. Lah dia aja nggak kawin bocil kayak nabinya. Dia nggak ngikuti sunah nabinya tuh.
Jangan sosokan sampai ke Abraham. Nabi lu deket aja lu gak ikutin. Sunan Nabi Ya kan? banget. Ya banget. Ya nggak? Iya. Gugat, kamu jangan hanya bisa menghina, giliran dibalas kau tentang aku. Siapa yang menghina? Siapa yang Makanya lu denger menghina? baik-baik pertanyaan Ya gua kau dari kau tadi. kau memaki Tuhan kau tadi. Lo tadi kan gue bilang. Ya, Lu yang ngomong menyebut biji itu siapa? Gua tanya sekarang, Abraham kapan pakai bahasa Arab? Kau itu sudah tua, tapi nggak bisa Sejak dengan baik. kapan Abraham pakai bahasa Ya, Arab? selalu keluar mulut-mulut kotor Kalau dari kamu lu itu. mau ngomong kata-kata tua, lu tua-tua Ya, juga nggak kalau punya kamu otak. mau Ya, diskusi, jangan kata-kata pakai lu kata-kata lu kotor. denger baik-baik Ya. ya, monyong, denger baik-baik ya. Abraham Jangan sejak kapan pakai dibalas bahasa kau Arab? takut. Abraham sejak kapan pakai Kau bahasa dengan Arab? lidara itu sama. Botol, Ya. sejak kapan Kau dengan Abraham pakai lidara bahasa itu Arab? sama kau. Kalau Pak Iwan, sekali dibalas, lagi, kau sejak takut. kapan Abraham pakai bahasa Arab? Jangan bawa-bawa nama orang dong. Kau ini Ikwan. Iya, sekarang Sejak kita kapan? kembali ke topik. Saya tanya. Udah sejak Di sini kapan kan dia pakai bahasa Arab? Lu Abraham jangan lari kemana-mana. Lu kan modal congor doang lu. ke Data sebelah nggak timur. punya, congor nggak bawa, otak nggak bawa. Coba. Sejak Nah, kapan? Kamu sudah pekerjaan melakukan milah bahasa Arab? Ibrahimmu enggak? Sunat 80 tahun. Dulu, kita fokus kejadian 12 Tiga. kerjaan apa? Di mana dikatakan Abraham itu pakai bahasa Arab? Tadi lu bilang pakai labai gitu. Bukan lari ke bahasa Arab, kita bahas tuh pekerjaan Abraham ini. Kau mengerti nggak? Jangan kau balik ke sini. lari. Oke, kita balik ke sini. Yuk, kita balik ke sini. Battle ada Ya, di mana? Di Arafah di mana? Pekerjaan Abraham dalam Battle ada di 12, mana? kejadian 12 ini, Battle ada di mana? Abraham berkemah di sebelah timur Ada Betel. di mana? Nah, apakah orang Kristen hari ini berkemah Di dan mana memanggil battle itu, botol? Ya, saya tanya sama kamu, pekerjaan ini bukan Di Betelnya saya mana tanya. battle itu? Sejak kapan itu ada di Waduh, Arafah? Tadi kan lu bilang. astagfirullah, orang ini kok ditanya lain, dijawab lain. Ya, pekerjaannya bukan Betel. Ya, Bukan sekali Betel lagi yang saya lu tanya. denger baik-baik ya. Ya. Tadi lu bilang Abraham di Kejadian 12 itu ayat 8 ke padang gunung Arafah. Nah, sekarang gua tanya sama lu, di mana itu ditulisnya padang gunung Arafah? Itu pegunungan. Tahu beda gunung dengan gurun nggak? Nggak tahu. Saya katakan hari ini umat Islam di padang gunung capek Arafah sedang melakukan pekerjaan yang sama dengan Abraham. Mereka Abraham berkemah. tidak ke Arafah. Mana ayat tidak ke Arafah di sini? Mana ayat ini ke Arafah? Katakan hari ini umat Islam melakukan pekerjaan yang Satu kali sama lagi, seperti di mana Abraham. tertulis itu padang gunung Arafah? Saya katakan umat Kejadian 12 Islam. ini mana? Umat Iya, Islam kan lu kata melakukan ngikutin pekerjaan Abraham, kan? yang sama. Tadi lu bilang kan mengikuti Abraham toh. Abraham ke padang gunung Arafah. Mana padang gunung Arafah? Itu tulisannya pegunungan sebelah timur. Betel. Kamu tidur Tahu jam bedanya berapa, nggak sih? Penggugat? Kamu tidur jam berapa sehingga nggak fokus menjawab pertanyaan saya ini? Loh, kamu yang nggak fokus dari tadi. Coba. Tadi kamu mengatakan ya Abraham itu di Kejadian 12 ayat 8 kemana padang gurun Arafah. Benar nggak Bu Winep? Dia ngomong gitu kan tadi kan? Betul. Begitu Padang kita buka gurun dia ayatnya, bilang. itu pegunungan sebelah timur Betel. Emang sejak kapan Nabi lu aja kagak pernah ke Betel? Lu emang pernah ke sono? Ke Arafah itu pernah? Pasti pernah. Ke Betel pernah? Kok lu kalian bisa ngikutin Abraham? Bro, Ya, Betel itu kan Betel ke Baitullah. Mekah itu Betel itu 1475 Baitullah. kilometer. Betel itu nama tempat. Orang Yahudi saja bisa sampai Yaman. Bukan Yaman lebih Baitullah. jauh dari Baitullah, Mekah. bukan Hey, my Betel. life, my life. Oh, dia kira Satu Betel bangkit, itu artinya satu bangkit pegurun saja. ya, dia kira. Enggak, kalau Jodoh. tafsiran Kira sih, Bait kan Allah, Betel Bait itu Allah, Baitullah Bait Allah. gitu. Ya, Bait Allah. Padahal itu Betel. ya sekarang my life. Beda. Jadi Kita kalau kita di jumpa map, lagi, kalau my di life, map ya. itu 1475 kilometer. Iya. Coba Umar bin Kapan Khattab bisa sampai bisa sampai Abraham Yerusalem berjalan kok. 1475 kilometer? Iya, dia nabi. Umar bin Khattab saja sampai Yerusalem. Emang naik burak? Emang naik burak? Umar bin Enak Khattab aja lu. naik unta ke Yerusalem. Siapa yang mau berjalan segitu di padang pasir? Orang-orang Yahudi sampai ke Ada Yaman loh di aja. zaman Nabi. Pulak balik. Di zaman Nabi, emang naik kafilah apa? Bani Quraisy sampai di Emang Madinah, naik my life. kapal apa?
Itu kan padang Orang-orang gurun. Yahudi itu di zaman sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah sampai juga di Tapi Madinah, yang di Mekah. jelas narasi Anda tuh sudah tidak masuk akal. Anda cocokologi, biasalah. Jadi Ikhwan tuh saya Nah, gelar ya. sekarang cocokologi. Dari dulu tuh Wan. Udah selesai PowerPoint-mu tuh udah diperbaiki nggak dulu? Saya udah kasih masukan, kamu masih ngotot-ngotot. Ya gini Mbak Lev ya, kita fokus ya. Mungkin Anda bisa lebih fokus Fokus. dari Kamu penggugat narasi. diskusi. Bu Winef, Ya. Bu Winef, buka Google Map, Bu Winef. Coba. Battle. My life. Coba dari Battle ke Ka'bah itu berapa? Apa saja pekerjaan battle. Abraham yang Anda Battle yang ketahui, di Mbak Lev? Israel. Aduh. Mbak Lev. Berisik lu. Google. Pekerjaan Ya, di Google Map. Dicek tuh. Itu Pekerjaan Abraham. 1475 km. Bentar Iwan, diam. Dia bukan masalah di Ya, battle-nya. orang Yahudi juga bisa ke sana itu. Bani- Woi. Aku lagi bicara nih, host lagi bicara. Jadi si Iwan Siap, ini host. mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Abraham itu berkemah, jadi kita juga harus camping. Gila gak sih lu? Ya, jadi kami di Padang Arafah camping, sama kayak Abraham juga berkemah camping, botol kali. Botol sekali, kamu mundur ke Ya, abad silakan keberapa cara pikirnya mengatakan begitu? botol sama pekerjaan Makanya, Abraham ya, silakan. Silakan berdebat dengan kitabmu sendiri, Sofyatul. Nabimu nikahi bocil menggauli bangsa. Silakan mendebat kitab sendiri. Loh, pekerjaan Abraham bukan berkemah terus kita disuruh Jadi, berkemah, botol. Iya, Abraham kau katakan berkemping. Loh, Kamu menghina tadi pekerjaan mengatakan kan, kami di Padang Arafah melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham apa berkemah. Lu tadi bilang begitu. Betul. Botol kali kau. Apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah pekerjaan Abraham. Ya, termasuk hari ini Pekerjaan Abraham itu berkemah di bukan Padang berkemah, Arafah, bodoh. memanggil nama Tuhan. Nggak ngerti lagi deh ini yang ngomong apa Ya, nih. berkemah itu hanya tempat yang nyaman Kenapa kamu untuk nggak mereka pakai celak kayak memanggil nabimu? nama Tuhan di sana. Kenapa kamu nggak mengikuti nabimu pakai celak? Kan nabimu disuruh Jangan pakai lari ke celak. sana. Pekerjaan Loh, Abraham iya, itu kamu kan tuntaskan harus dulu, mengikuti kan. Ini sama Sofyatul. botolnya. Ya, Pekerjaan Abraham Abraham ini berkemah, dia mau memanggil berkemah nama itu Tuhan. Nabi lu aja nggak Manggil nama ngikutin Tuhan. Abraham. Ya, Ya, Nabi di lu aja Padang- nggak ngikutin Abraham. Abraham nggak pernah pakai celak. Kok Nabi lu pakai celak? Abraham nggak pernah pakai baju istrinya terus dapat wahyu. Nabi lu begitu. Ayo, kenapa Nabi lu malah bikin aturan sendiri nggak ngikutin Abraham? Abraham ke sebelah Betel Timur, dia memanggil nama Tuhan di sana. Ini bukan hanya sehari, mungkin Ya sekarang bermalam Muhammad ke ya. situ nggak? Muhammad ke situ nggak? Ke pegunungan Muhammad timur ikuti situ nggak? Abraham Betel itu nggak nggak? ke Betel? Hah? Muhammad pernah ke Betel nggak? Nabi Muhammad ke Arafah. Ya Nabi Muhammad ke Baitullah, Betel, rumah Arafat Allah. ya. Betel itu nama tempat yang dinamai oleh Yakub, botol. Itu bukan Baitullah. Aduh goblok kali kau. Arti Betel apa? Itu kan di Sofyatul? selatannya Betel. Coba, Maksud aku Bro. tuh nggak pernah arti Betel menyangka. apa? Kan Iwan, tahu nggak Arti sih Betel kamu? apa? Iwan, kamu tahu nggak sih? Sebelum aku berdiskusi Arti Betel sama apa, kalian, Sofyatul? Coba. diam. Itu Betel itu Sebelum nama aku tempat. sebelum aku berdiskusi sama Muslim, aku tuh otakku normal-normal loh. Aku menyangka Muslim itu juga manusia normal, betul nggak teman-teman? Iya, Bu. Tapi Iya, betul. tahun ini semakin lama aku berdiskusi sama kalian mengenai masalah agama dari kitab suci. Gila loh, kan tuh bodohnya keterlaluan. Betel itu apa? Coba. Betel itu nama tempat. Kamu tuh bodohnya. Ya artinya apa? Kan nama Tuhan artinya. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Bukan, itu ada lagi Bethel. Halo. Bethel. Kalau ini Betel itu Matilah kau artinya nama iklan Betel Tuhan. itu nama kota, nama daerah, nama wilayah, dodol. Itu entitas baru yang diberikan oleh Yahudi penjajah. Entitas baru. Entitas baru Gini aja, yang diberikan gini. di wilayah yang dikuasai dari orang Palestina. Yang sesungguhnya Sebelah. Betel itu sudah tidak diketahui tempat sebenarnya ya. Nama-nama dalam Alkitab yang di wilayah Yerusalem saat ini Kami sebagian yang besar entitas mengimani baru. orang Yahudi, kitab-kitab Yahudi. Kami yang mempelajari kitab-kitab Iya. dan sejarah Yahudi. Kok jadi kau yang ngajarin kami? Kok di jadi kau dalam yang itu ngajarin sangat- kami? entitas-entitas sangat ahli dalam dalam perjanjian mencatat lama sejarah itu loh. Ikhwan. baru Sama diberikan dengan ketika olongmu mengacaukan sejarah, Israel mengacaukan nabi-nabi, mengacaukan Tuhan Yesus kami. Sama kau dengan olongmu. menguasai Bu Winef. Yerusalem. Ya. gini, Bu. Gini, Bu.
Betel itu Tolong dibuka, ya, Bu. yang dia Kejadian bilang ke 28. sebelah timur Betel itu bukannya Mekah. Mekah itu di sebelah selatan loh, Arab Saudi. Dekat tepi Laut Merah itu sebelah kanan. Kalau sebelah Selatan timur bahasa Ibrani apa, Malai? kamu itu memang pinter Ya, banget. coba. Muter-muter Selatan begitu. bahasa Ibrani apa? Udah jelas kamu lihat peta. Itu Ya, bahasa Ibrani Mekah selatan apa? itu Kamu ada jelaskan di ke sebelah bawah, selatan. di selatan. Iya, selatan. Ya, bahasa Timur itu di sebelah kanannya Betel, Bahasa Ibrani selatan bukan apa? di bawahnya Gue jawab. bukan di bawah. Sebelah selatan bahasa Ibrani itu nenek lu kiper. Itu bahasa Ibraninya. Mekah sebelah selatan. Nah, coba Bu Winep, sebelah kejadian selatan apa? Malai. Bu Winep, kejadian 28 Bu Winep. Ya, Mekah sebelah selatan. Bahasa Ibrani selatan apa? Nggak tahu saya. Nenek lu Apa, kiper. apa? Itu udah gue jawab. Bahasa Apa, Ibrani apa tadi? selatan Apa? Negev. Itu Negev. artinya bahasa selatan itu. Bahasa Apa, selatan apa? Ibrani Apa? Negev. Negev. Tanah Negev lu saya tahu lu. Kejadian 28 Baru. Bu Winep. Ibrahim diperintahkan ke selatan. Biar dulu kau, biar dibuka. Kau jangan ngoceh aja kau. Tanah Kejadian Negev. 28, kejadian 28. Kejadian 28 ayat 12. Kau Mekah. pakai moncong kau. Ini mau dibuka datanya nih. Tadi kan Smalep katakan. Nomor berapa, Kak? 16. Mekah Dari sebelah 16, selatan. 16. Salah. Iya, 16. Boleh 16 tuh. Nih. Ya, nah nih. Ketika Yakub bangun dari tidur dan berkata, "Ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Rumah Allah, ya, Itu loh, Betel. sabar. Rumah Allah, Allahnya siapa? Ya, Betel. Rumah siapa? Allah ya. Sesungguhnya Bait suci. Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Terus turun, Bu. 18. Rumah Allah ya. Bait Allah. Jangan ngomong Allah yang SWT loh, itu bukan Allah SWT. Keesokan suci, harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu Ya, dan menuang mengambil batu, minyak ya. ke atasnya. Membuat turun. tugu batu ya, Yakub. Sabar. Iya, tugu batu. Dimana? Iya, bukan Ka'bah ya. Ya, terus ia menamai tempat Mana itu batu ini? Betel. Dahulu Nah, nama apa? Betel. Itu rumah nama itu apa? Allah. Dahulu nama itu apa? Dahulu namanya apa? Masya Allah. Dahulu namanya apa? Masya Allah, biji Allah. Dahulu namanya apa? Ini benar-benar sesuai Dahulu ya. nama kota Bukan itu. cocok Baca yang logo ya. kencang. Dahulu namanya Baca apa? Dahulu nama Apa, kota itu Ikhwan? apa? Ya, Apa, Ikhwan? Luz. Nama apa itu tuh? Tuh nama apa? Dahulu nama apa? Ya, kota itu Luz. Di mana kota Luz itu sekarang? Nama kota. Ya, Udah Luz itu di diganti namanya mana? jadi Betel Betel, itu terletak di Luz. Astagfirullah. Di mana Luz itu sekarang, penggugat? Udah diganti nama Betel. Nanya di mana kota itu? Nah, di mana Pasti bukan kota di Mekah. Luz? Betel itu Yang berada, pasti bukan di penggugat. Mekah. Nah, kalian sudah kehilangan entitas ini. Hari ini keturunan Abraham dari Ismail dan Ngaku-ngaku keturunan panggil nama Abraham. Tuhan di Nggak Betel. ada malu-malunya. Enggak mal. Ini Maksa banget ya. Maksa. Yakub Israel Jadi yang dia- kalian hina ada sama ini. Allah. Dia benci Ada orang ini. Israel tapi selalu monyetan kerak nih Nama sebuah Kera dan tempat babi. dijadiin Ka'bah. dia butuh Yesus legitimasi. Yesus Dia butuh juga benci legitimasi. orang Israel. Tapi dia benci orang Yahudi, orang Israel. Ya, Belajar. Yesus banget. juga benci orang Yahudi. Yesus bahkan mengutuk orang Yahudi. Yesus mencintai seluruhnya. Mengatakan keturunan ular beludak. Itu bukan keturunan Yesus juga- Israel, bro. Itu Yesus- muridnya itu Yesus semua dan orang saya- orang Yahudi. Yesus ini orang Yahudi. Yesus dan saya sama-sama membenci orang-orang ahli ahli Iya Taurat. ampun. Iya. Orang Taurat itu orang bukan Iya, spesifik Yesus orang katakan Israel. waspadalah kepada ahli Taurat. Kamu kok malah membela Bukan mereka? Iya, bukan Iya, orang Israel jadi Yesus sebagai dan keturunan. orang Islam itu sama. Tapi kamu kan sama-sama membenci orang mau- Yahudi. Ya sama, Yesus juga begitu. Apapun anunya kau membenci. Kau Sama, Kamu Yesus membenci juga orang mengutuk Yahudi. mereka. Kesamaan bahkan Yesus dengan menyebut orang mereka Islam apa, keturunan Pak? ular sama beludak. tahu sama Pak Iwan, kesamaan Yesus sama orang Islam apa, Pak? Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan kesamaan Yesus dengan orang Islam itu sama-sama menyembah satu Tuhan. Nah, Kemudian melaksanakan zakat. itu kan bisa klaim kesamaannya, Pak. Saya minta yang realistis, Pak.
Jangan cuma klaim. Kesamaan yang realistis, Islam dan Yesus itu sama-sama benci orang Yahudi. Sama-sama Karena dibaptis. mereka Yesus tidak merusak pernah ajaran membenci Tuhan. orang, Pak. Yesus tidak pernah membenci, Pak. Yesus tidak pernah Yesus membenci katakan siapapun. Yesus tidak pernah katakan membenci keturunan siapapun. beludak, orang Jangan Yahudi itu fitnah. keturunan beludak. Jangan fitnah. Mau saya Dia tidak tunjukkan. pernah membenci. Jangan fitnah. Tidak pernah Yesus membenci. katakan waspadalah kepada ahli-ahli Taurat. Jadi apa kesamaannya? Ahli Taurat Bukannya siapa? kesamaannya. Yahudi. Bentar dulu ya Pak Giga ya, satu-satu ya. Jadi kesamaannya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian ya Pak Iwan, jangan fitnah ya. Waduh, Yesus katakan berwaspada pada ahli Taurat kok bukan kebencian. Kesamaannya apa? Kan tadi kau bilang ini sama enggak ada mana Waspadalah Yesus kepada tidak ahli-ahli ini. Taurat. Bahkan Mana? Yesus Kesamaannya, aku dijebak minta oleh ahli-ahli kesamaannya. Taurat Aku minta kesamaannya. dengan tipu daya. Yesus dijebak oleh Kesamaannya. Taurat dengan tipu daya. Kesamaannya. Kesamaannya Pak Iwan. Kesamaan. Ngerti nggak Ya arti kata kesamaan? kesamaannya ketika mati sama-sama dikafani. Kesamaannya. Oh, Sama-sama jadi orang Islam, disunat. bentar. Jadi orang Islam mati disalib. Gitu. Orang Islam mati Sama-sama disalib. disunat. Sama-sama Orang Islam mati dibaptis. disalib. Gitu. Ini bilang Bu, sama-sama Ngaco dibaptis. kau. bilang. Orang Islam mati disalib. Ngaco kau. Apa Dibaptis 5 kesamaannya, kali Pak? sehari. Iya, Yesus kesamaannya itu apa, tidak Pak? dibaptis. Yesus tidak disalib. Yesus nggak dibaptis katanya. Apa, Pak? Kesamaannya, Pak? Bisa Arah. buktiin nggak? Yesus itu Dia tidak bisa disalib. menghapus ayat itu ya. Sesuka Kesamaannya dia. apa? Kesamaan. Samaannya Oh, nggak ada sama-sama kesamaannya. disunat. Kesamaannya Ya. apa? Sama-sama dikafani. Kesamaannya Sama-sama apa, beribadah Pak? kepada Allah. Pak, kesamaannya, Tapi- Pak. Iya, tapi Sama-sama Yesus nggak kawin berdoa bocil kok di lu bait kawin suci. bocil sih. Iya. Sama-sama Yesus nggak kawin berdoa sama di bait bocil kok, suci. Nabi lu kawin sama bocil, katanya kesamaan. Samanya di mana? Berhaji selama 40 hari di padang Enggak. gurun. Kan Yesus nggak kawin Bait sama suci. bocil, ya kan? Tapi kan Nabi lu kawin sama bocil, itu kesamaannya di mana tuh? Umat Islam hari ini 40 hari di tanah suci. Enggak, saya katanya Yesus itu juga kesamaannya. berhaji. Iya, di bawah Itu iblis. hilang. Kesamaannya. Di bawah Kesamaannya, iblis. Pak. Kesamaannya, Pak. Yesus, kalau Yesus tidak ngembat babu, tidak ngembat bocil, Pak. Jadi dia Gimana, Pak? lempar-lempar iblis tuh. Samanya di mana, Pak Iwan? Pak Iwan? Yesus nggak pernah ngembat bocil, nggak pernah ngembat babu, Pak. Nggak pernah ngembat bini orang. Di samanya mana itu? Haji apa sih isi haji itu? Nggak ada kesamaan ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan nggak bisa buktiin, nggak ada kesamaan. Katakan jualah segala milikmu, kasihlah sama orang miskin. Nah, Yesus itu mengajarkan membayar zakat. Kemudian Yesus Itu menjadi kata zakat. imam. Nggak ada Itu kata 2,5% zakat. loh. Lu udah jual belum? Lu udah jual? Yesus Zakat cuma 2,5% loh, Iwan. menjadi imam. Ayo, Pak Menjadi Iwan udah jual, imam. Pak Iwan udah Ayo, jual imam milik, sholat. Udah jual semua belum? milikmu enggak? Udah kau jual nggak Udah semua jual belum? milikmu? Udah belum? Udah. Udah belum? Zakat tuh 2,5% Ini cuma HP Pak masih Iwan. pakai. Kok pakai masih Udah pakai belum, HP? Pak Iwan? HP-nya jual dong. Udah jual Ya, belum milik itu semua milikmu? bersedekah, ya betul. Enggak, lu udah jual Enggak. belum? Udah jual belum? Tapi- Semua. Itu amal ibadah yang dilaksanakan umat Islam. Enggak. Pertanyaannya udah kau jual semua nggak milikmu seperti kata Yesus? Kau mengikuti nggak perkataan Yesus? Udah kau jual nggak semua milikmu? Semua loh ya, semua. Udah belum? Udah belum? Mengikuti, kami memberi makan orang miskin. Udah kau Bahkan jual Yesus- semua milikmu enggak? Semua, Bahkan Bos. Yesus Semua, itu menjadi semua. imam sholat. Tidak kita bahas tentang Yesus memberi makan. Udah kau jual nggak semua milikmu? Udah belum? Yesus itu dia menjadi imam sholat bagi murid-muridnya. Ini orang nggak Dia- nyambung ditanya, udah kau jual belum semua milikmu? Itu loh pertanyaanku loh. Lari-lari loh. Enggak, orang nggak bahas sholat kok. Kok bahas sholat nggak nyambung kok babar belas. Gimana sih Pak Iwan? Kan ini Udah kan malah dikatakan melintang Mulai ke sana kapan, Pak Iwan? kemari sudah ditanya mengikuti apa, Yesus, jawabnya ya apa? kan? Makin parah aja penyakitnya nih. Heran. Udah nggak terbukti ya. Ternyata kalian tidak pernah menjual milik kalian semuanya ya. Nggak terbukti ya. Berarti tidak sama ya. Tidak ada samanya ya. Jadi kok jangan fitnah-fitnah lagi. Najis kami kok sama-samain. Serius, Bukan najis fitnah. kami.
Ya, Jangan kalau pernah pekerjaan ngomong para nabi klaim-klaim kok bilang yang sama dengan ajaran Yesus ya. Jangan Ya, pernah mengklaim. kau tidak pernah menjual milikmu semuanya, nggak pernah. Jangan diklaim apa yang ya. dilakukan umat Islam ini ternyata pekerjaan-pekerjaan dilakukan nabi-nabi terdahulu termasuk Pertanyaanku, kau sudah Yesus. jual belum Sunatnya semua milikmu aja. itu loh pertanyaanku. Nggak ada Kau nggak yang bisa hari jawab dari ke-8 tadi. sunatnya. Udah, kau jangan Yesus lari tidak kemana-mana loh. Yesus tidak makan babi. Kami tidak makan babi. Ya, Yesus penjembat Tuhan yang Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya udah gini, bentar. Yesus ada di mana Yesus itu makan bocil, makan babu? Ada nggak, Prakoco? Ada nggak? Coba, kau kasih bukti. Ya kalau kalian kan makan bocil, makan babu. Coba kau kasih bukti dulu sama kami. Bisa nggak kau buktikan? Ya jangan Ayo, menghina Prakoco. Yesus seperti itu. Yesus itu tidak Bisa begitu. nggak kau bukti? Jangan banyak bacot. Bisa nggak kau Yesus buktikan? poligami. Yesus poligami. Nah, Dengerin Yesus ini, itu. dengerin ini orang ini ya teman, inilah kebodohan ya. Kenapa dia sampai mengadang-adangkan sesuatu yang tidak ada? Kitabnya Saking disingkirkan, bodohnya. kitabnya disingkirkan. Kitab Ya. di Injil Maria, Injil Filipus, Nah, balik mana? makanya Rawedeng ya, kalau makan, kau makan nasi Jadi, pakai tangan, jangan kau kitab jilat-jilat Injil pakai Filipus mulutmu, tahu manain. gitu loh. Jadi Weh, kok korslet, Injil Maria. ya. Betul. Tadi lu bilang Yesus Botol poligami. tampun. Mana tuh ayatnya tuh? Yesus poligami coba. Gue mau lihat ayatnya di mana sih? Supaya gue bisa ikuti teladan Yesus. Gue juga mau poligami loh. Coba di mana ayatnya? Injil apa? Itu menjanjikan Yesus 100 istri yang kalian mimpin ganti. sholat itu. Yesus menjanjikan Kok 100 Yesus istri. mimpin sholat? Sabar pagi dia. Siapa Pak Yesus Kocok? maju Pak sedikit Kocok, tukang kocok. dan sujud. Tukang kocok. Itu dia jadi Ya, imam. lu dengar baik-baik. Tadi statement kamu, lu 100 diam istri, Oke. kami 72, Yesus 100 istri. Yesus kawin dengan 100 istri. Di mana ditulis dia kawin dengan 100 istri? Coba. Di mana? Di ayatnya Lu diganti, buka ayatnya ya. dihilangkan Buka ya, ayatnya ya. 100 istri, dihilangkan. Biarin Bu Winat, biarin. Kita lihat. Ayatnya diganti oleh Bapak Gereja, ya. Hah? Oke, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diganti. Lu ya. pernah ngopi sama Gunaika bapak-bapak itu, gereja? original Jadi teksnya, tahu ayatnya. Lu pernah ngopi sama bapak-bapak Gunaika gereja? Jadi itu, lu tahu ya, ayatnya di original gitu. teksnya itu dihilangkan ya. Gunaika itu istri ya. Gila Lu dengar baik-baik pertanyaan gue ya. oleh botol Bapak-Bapak ya. gereja itu. Yang Bayangkan tadi coba. gue tanya adalah statement Dalam kamu Injil yang Thomas mengatakan itu Yesus kawin ada dengan Yesus 100 istri. mencium bibir Coba kau istrinya. buka Wih, ya turun. Bible versi ya. Diganti Gunaika itu. Lu dengar baik-baik ya. Tukang kocok, dengar baik-baik. Tukang kocok, tadi kan lu bilang Yesus kawin poligami kan. Di mana tertulis Yesus itu poligami? Coba, gue mau tahu ayatnya coba. Kita lihat ya, kita permalukan dia dengan ayat Alkitab. Coba mana? Ya. Ada di Injil Filipus, Injil Maria yang Mana? disingkirkan oleh bapak-bapak gereja, Oke, om-om lu tampilin gereja. Maria, Ya. Injil Maria mana? Biarin Bu. Coba mana ayatnya, coba tampilin. Tampilin. Tidak lulus kanon, kitab-kitab yang tidak lulus Belum kanon itu bisa on dibuang. cam, belum bisa on Saya cam. Udah biarin Bu, biarin. Gue minta mana bukunya? Yesus kawin poligami itu mana? Buku lu mana? Injil apa? Injil apa? Anda chat ya Nandar yang punya dia Injil punya Bega. apa? Yang gua tanya Injil apa? Dia beli bukunya Injil Filipus murid Yesus ya yang dipanggil oleh Yesus. Filipus, kenapa dipakai Injil Filipus itu bercerita Bro, Yesus itu ajar aja nikah. ke ibu Mana mereka. ayat Injilnya Poligami. mana? Tampil. Mirror Gua aja nggak suka terima Sah. ocehan bacot kosong. Mirror aja dia pesan. Biar ke arah sana. Di mana? Biar sini. Di mana? Coba kasih lihat dulu. Injil apa sih? Mana yang Hai, Injilnya monyong. mana? Injilnya mana? Manuskrip Filipus itu cuma Di satu luar lembar. Injil Alkitab yang kami tidak terima ya. Kau jangan bawa kitab-kitab dari luar Ya. Alkitab kami. Ya. Itu aja. Jangan kau bawa dari luar Alkitab kami yang ini nih, ya. Kalau kau bawa itu kami tidak terima. Karena tidak sesuai dengan itu disingkirkan. Kurang ajar kalian. Tukang Injil kocok, dengar Filipus baik-baik. itu adalah palsu. Ngerti kamu sudah dikonfirmasi, itu cuma selembar. Kita nggak pakai. Wih, Kita jalan pakai raya. yang banyak manuskripnya. Iya, kenapa kau malah pilih? Lu dengar baik-baik. Nah, gila nih, dengar Yesus. baik-baik. Itu palsu. Gua pakai yang nulis bukan pada sebentar zaman Yesus. Bu. Ya oke. Betul. Betul kali Nah, kau. lu mau Itu nggak? Filipus itu Lu murid mau nggak Nabi Yesus. Muhammad? Kenapa Dengar dibuang? baik-baik. Mau nggak Nabi Muhammad ya
gue pakai buku-buku Doraemon untuk menghakimi Nabi Muhammad. Mau nggak lo? Hah? Gue pakai Nabi buku Muhammad Doraemon untuk menghakimi kelakuan mendapat Nabi hak Muhammad. pengurusan dari Allah, dia mendapat hak prerogatif. Biji. Gue nggak nanya prerogatif. Dengar baik-baik ya. Kalau Prerogatif lu ngomongin Allah, Yesus, Nabi Muhammad lu kasih dia lihat bebas, yang bukunya dengan Yesus satu beliau itu doang baik-baik. ya. Paham? Di Al-Quran Kalau itu lu mau ngomongin Rasul Yesus tadi poligami Kalian kata semua lu. tuh nggak ada bukti ya. Di mana ayatnya di Alkitab dia poligami? Oh, Di mana ayatnya di Alkitab? Jangan bawa buku yang di luar dari Alkitab yang tidak diakui orang Kristen. Nanti gua pakai buku Buddha, buku kitab Weda untuk menjudge. Kenapa tidak diakui? Kenapa disingkirkan? Padahal itu sumber firman itu, Filipus itu. Karena itu tidak benar. Karena Ya, itu dengar baik-baik. doif. Kasih aja dia. Murid Yesus. Iya, yang dia panggil Yesus. Kalau dia gua Filipus. pakai kitab Weda, gua pakai kitab Weda untuk menjudge, menghakimi Nabi Muhammad. Kira-kira masuk Doifnya, akal? doifnya. oleh Anda, oleh gereja. Udah, aduh, ini orang mulutnya kayak pantat ayam ya. Kayak pantat ayam ya lu ya, mulut lu ya. Kalau diikutin sang ini udah kayak apa ya? Wih, turun. Hah, dari tadi kan. Filipus. Ya itu sudah dikonfirmasi, itu palsu, itu cuma selembar aja, itu nggak kita pakai. Dia kalau dikasih kitab doif karena hadis doif, heran ya. mau nggak dia? Muslim itu kenapa sih kalian tuh tukang bohong? Kok kalian nggak mau gitu loh? Berargumen tapi menggunakan data kebohongan, itu saya nggak habis pikir loh. Mengapa agama itu disebarkan dengan kebohongan? Ya? Gila ya, mereka menyodorkan yang nggak benar tentang iman kita. Makanya Bu Sophie itu benar bohong. Allah tukang bohong. Iya, aku tak percaya. Itu lagunya pas itu lagunya tuh, pas tuh. Saya semakin yakin kalian tuh Muslim itu memang pendusta semua. Ya? Kenapa doif dalam mereka itu disahkan, Bu? Kalian tidak segan-segan menggunakan data palsu. Ya. Itu kebodohan. Mereka itu strateginya pada awalnya tuh mau kayak model Ikhwan itu, mencoba menarik simpati bahwa Yesus itu begini. Tetapi begitu strateginya berbalik, mendiskreditkan dan menghancurkan sekalian sosok Yesus. Jadi dia nggak konsisten. Kamu mau yang mana sebenarnya? Makanya si Ikhwannya turun gitu. Jadi memang lucu juga itu model-model mereka. Begitu tidak Yesus tuh sama, Yesus tuh juga begini. Nah begitu dia di mana tulisannya itu? Oke, sekalian dia yang tadi dia puja-puja diangkat bahwa Yesus itu sesuai dengan Islam, dia dihabiskan sekalian sama mereka. Jadi memang ya begitulah model mereka itu. Karena dalam Islam itu jurus takiyah itu jurus pamungkas, Bu, dan itu halal. Itu kebenaran dengan melakukan kebohongan dan fitnah, itu modelnya mereka. Kebenaran tuh mereka harus dilakukan dengan bohong dan fitnah. Lucu kan kalau dipikir. Nahnya Gigang. Oh, si Arda turun. Selamat siang Pak Udin, apa kabar? Ya, seperti biasa. Cok kan lu udah tua, Cok. Jangan banyak makan kambing, Cok. Jangan banyak makan kambing. Ya, besok kan kambing kan lu. Besok makan kambing kan lu. Apa urusannya orang tua dengan kambing? Gua kasih tahu lu jangan banyak makan kambing. Udah tua, inget umur. Justru orang tua biar top chair. Biar top chair. Kau jangan main repot kau ya sama Rudin. Nggak ada urusan aku repot main. Tar dulu. Lu bilang apa tadi? Langsung top chair. Langsung top chair. Biar top chair gitu. Meninggal, langsung dead gitu. Meninggal. Top chairnya. Top chair top. Kok meninggal top chair? Gue tuh kasih tahu baik-baik sama lu. Ucok, udah tua, jaga-jaga makan kambing. Jangan kebanyakan nanti bahaya.
Lu bilang malah mau betoker. Main kick saya penggugat. Enggak, lu turun aja. Lu tuh tukang report, ya. Lu tukang report. Gua 4 room, ada lu di atas, 4 di band gara-gara dia satu. Ala Yubi lagi. Cakap di sini, nggak urusan aku itu. Justru aku lu suka orang-orang macam Ucok baru 1 kali nih. Kalau gua kena report lagi Ucok, awas lu ya. Aku suka dengan orang-orang macam kamu. Untuk apa repot-repot kamu? Ya kalau sama lu gua teman mendingan sama lu. Ya seru, kayak ngomong sama si Nobita, tau gak lu? Nobita. Tapi ngeyelnya bro, susah banget. Kalian baik-baik sama orang tua, itu penghuni surga 70 bidadari itu. Salam semuanya. Bidadarinya yang kamu sama dia. Udah tua, peot, ya kan. Pas bidadarinya ngeliat kau, Pak Ucok, maaf ya Pak Ucok. Pas nanti di surga tuh, bidadarinya lihat Pak Ucok. Itu langsung mual-mual bidadari, langsung ke toilet Pak Ucok. Surga itu, Mbak, 33 tahun umur manusia. Alah, ada Ucok, permisi Pak Ucok. 33 tahun umur manusia. Bagaimana Ucok, aku ini ada nanti? hadisnya kata Nabi lu gini, nenek-nenek nggak masuk surga di hadisnya. Iya, orang apa yang itu di sana 3 tahun. Nenek-nenek nggak masuk surga. Itu kata Nabi lu, nenek-nenek nggak masuk surga, coy. Nenek-nenek tetap nenek-nenek ya. Pak Ucok. Kasihan nenek-nenek. Pak Ucok. Dapat gilir. Pak Ucok. Penonton aja deh katanya. Sudah tahu Rodotul Muhibin belum? Rodotul Muhibin masalah apa? Nah, coba buka Rodotul Muhibin 312. Nah, apa di sana masalahnya? Ya, buka dulu Sunnah Rasul. Sekali sambil iseng-iseng kerja nih. Coba tunjuki di sana apa kesalahan, apa ada kebenaran di sana. Bisa nggak buka browser? Untuk menunjukkan kebenaran, siapa yang bisa bukanya? Kamera ini. Bacain aja Pak, bacain. Ini Pak Omji ya? Surah atau itu Pak Yuda? Surah atau apa? Hadis itu. Ya, itu Sunnah Rasul. Hadis itu Pak. Hadis apa? Ya, hadis ya. Hadis hikayat entah ceritanya itu. Rodotul Muhibin. Hadis apa? Siapa tadi yang mau mempersembahkan? Hah? Rodotul Muhibin. Apa lagi Rodotul Muhibin tuh? Ucok kan katanya suka makan kambing. Nah. 312. Ada menu kambing di sana? 312 benar? Ya, betul. Benar? Apa nama ayatnya? Apa nama ayatnya? Rodotul Muhibin. Nggak ada di sini. Di ini. Di browsing, nggak ada di situ di browsing. Nggak ada di sini. Di browsing adanya. Bentar. Mau mencari apa, data apa Pak? Logika aja buat logikanya aja. 312. Ntar kita buka aja. Nah, buka. Kita baca. Baru dengar saya ada itu. Tentang kambing. Ya, itu tentang Muhammad minta doanya pada Allah. Ya Allah, kuatkanlah jakarku supaya itu baik untuk keluargaku. Jadi meminta sama siapa? Ya pada Allah lah. Amin ya robbal alamin. Ada juga ya Nabi minta gituan. Kenapa nggak ada? Jadi itu kan kebutuhan wanita. Iya, minta yang aneh-aneh gitu. Wanita yang di tempat kau nggak butuh. Ucok itu bukan kebutuhan wanita. Kalau wanita gampang, lu pakai jagung, dengar baik-baik. Lu pakai jagung, pakai terong aja bisa. Nggak butuh itu. Kenapa? Kalau buat wanita harusnya wanita yang minta. Ini malah laki-laki yang minta. Iya.
Ya. Ya, ada juga Nabi minta fokus ke gituan. Dia untuk mempersembahkan pada wanita. Nah, yang minta siapa? Kualat kok sama Pak Ucok ini, takut kualat aku. Hmm? Pak Ucok kok baik-baiklah kok Pak Ucok, cepat bertobat lah Pak Ucok. Itu butuh dia atau enggak? Enggak. Mbak Baik, butuh itu apa enggak? Pak Ucok, bentar dulu, gantian Kalau ngomong. sudah nggak Tadi kuat, ada pertanyaan tadi dari kami. ya lanjut. Itu dasar kalian Idul Adha itu apa, Pak? Tadi pertanyaannya itu. Coba ulangnya apa pertanyaannya, Mbak? Tadi Bu Sophie nanya itu, kalian dasar Idul Adha itu apa? Apa? Dasar kalian berkorban di Idul Adha, Pak Ucok. Ayatnya. Hiburan mana? Ya. Untuk bersyukur kepada Allah. Kalian itu ya selalu menyatakan memberikan Dalil. sesuatu yang tidak ada dalam Quran. Enggak, Astaga, untuk apa dalil? Karena tidak ada dalam Quran. Botol kali kalian. Itu kan cara salah satunya untuk bersyukur kepada Allah, berkurban. Pak, saya kasih tau Anda ya Pak, di dalam Alkitab kami itu ada 7 hari raya termasuk Sabat 1, ya, yang harus dirayakan oleh kami. Iya. Itu ada di dalam Imamat 12, tanggalnya tanggal berapa dikasih tahu? Tanggal 14 bulan Nisan haruslah merayakan Paskah. Kemudian haruslah merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi. Terus menerus sampai tanggal 21 bulan Nisan. Lalu tanggal 17 bulan Nisan merayakan Hari Raya Buah Bungaran. Itu semua hari-hari raya sudah ditentukan tanggal-tanggalnya. Kemudian 50 hari setelah 14 bulan Nisan, tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan, itu dirayakan apa? Pentakosta yang kami rayakan sekarang, Hari Raya Safut. Pertanyaan saya, mana Allahmu menyuruh merayakan Idul Adha? Kok bisa beda sendiri sama Tauratnya Musa tuh loh? Kok bisa beda sendiri sama perintah Tuhan kepada Musa itu loh? Idul Adha itu apa? Pelaksanaan haji ke Baitullah. Mana ayatnya Pak? Rayakanlah Idul Adha mana? Itu apa ayatnya? Udah dikerjakan orang lama-lama kok. Enggak, Bapak kalau merayakan Untuk Idul apa Adha ayat? di Indonesia itu, apakah Bapak naik haji? Nah, ya saya enggak lah. Aduh, Tuhanku Allah. Bayar. Enggak, Pak Ucok, saya tuh gini loh. Pak Ucok. Gini loh Pak Ucok. Saya tuh ya dulu 6 tahun lalu ya sebelum saya tuh mempelajari Islam. Saya tuh yakin Muslim itu pinter-pinter loh. Betul nggak? Ada B.J. Habibie, ada Jokowi. Betul. Tapi setelah dialog dengan kalian, enggak, setelah saya berdialog 6 tahun sama kalian, saya bener-bener ya, kalian tuh ternyata bodoh ya. Bodoh botol. Kalau udah bicara mengenai teologi, bicara mengenai Tuhanan, bicara mengenai Alkitab, bicara mengenai kalian, kan tuh bodohnya setengah mati. Ya, makanya saya semakin yakin. Saya lihat teman-teman saya Muslim di dalam pekerjaan, dalam bisnis lumayan, nggak terlalu botol banget sih, nggak bodoh-bodoh banget mereka. Tapi begitu bicara soal agama, Masya Allah minta ampun, kalian terlalu bodoh. Apanya bodoh? Kami agama itu ada aturan. Saya bukan menghina. Di hal yang sederhana saja Pak, arti kata Quran aja Muslim itu banyak nggak tahu loh, betul nggak Fet? Quran itu wahyu. Betul. Quran Allah, kalam Allah. Ini kan salah satunya arti kata Quran kalam Allah, katanya Tuhanku Allahku Bapa di surga pelihara. Makin yakin saya kalian tuh memang lahir dari air mani hina yang terbentuk dari tulang belakang bapakmu dan tulang dada mamamu. Makanya jadinya begini nih. Enggak, serius, bener. Saya sebelum dengar kalian ya, saya pikir orang Muslim itu ya kecerdasannya tuh sama lah kayak saya normal gitu ya. Biasa lah. Kecerdasan itu tapi apa? Enggak, saya apa? Coba. Ini loh contohnya, saya tanya sama kamu nih loh Pak Ucok. Ya, arti kata Quran aja, kamu bilang Quran itu kalamu loh. Coba bayangin teman-teman. Bodoh sekali, kamu itu bodoh sekali kamu dalam soal agama. Ya. Pak Ucok, bentar Pak Ucok.
itu apa? Pak Ucok. Sama ibu. Coba. Bentar Pak Al-Quran itu Ucok. sama ibu. Berarti Pak Ucok, koran Kompas, Kalamullah, gitu ya? Koran apa lagi Apa? itu Kalamullah? Ya itu koran. Koran apa? Itu Kalamullah semua. Tadi kau bilang koran Quran. Kalamullah. Koran apa Quran? Koran Kalamullah. Emang koran bukan Quran? Ya koran tuh Quran. Koran tuh Quran. Itu yang bilang Iya. siapa? Ya ampun deh. Tahu nggak kok bahasa Inggrisnya Quran itu apa? Karena sama Ya Quran. Apa bahasa Inggrisnya? Koran. Ya Allah. Ya tuh. Makanya ini aduh kurang jauh mainnya ini. Aduh Pak Ucok, Anda itu bodoh sekali. Benar-benar bodoh sekali Anda itu. udah dari sononya, Bu. Ukurannya bodoh apa? Buktinya kamu 10 yang apa ini? Tengok, yang congor-congornya melawan aku aja. Satu-satu lah. Ya udah kau bawa sana. Ya udah kau bawa Rasulmu ke sini. Kau bawa Rasulmu, kau bawa Allahmu, kau bawa Nabi mau bawa ke sini. Kau enggak perlu dilawan, Kocok. Udah bawa ke sini semua. Bawa ke sini semua. Bawa Bukan lah. masalah semua. Kalian aja nggak ada aturannya. Kalian standar saya bodoh apa? Oke, Bawa Pak. dulu aturannya. Bawa lah ke sini. Ustadmu kau bawa Ustad. Ustadmu aja kau bawa satu sini. Ustad. Salangan sama Apa? siapa aja bisa. Pak Ucok tadi kan bilang kalau beragama itu ada aturannya. Terus Iya, saya aku- tanya, aturan beragama dalam Islam itu sumbernya dari mana, Pak? Kalau nggak dari Quran. Hadis, Pak. Makanya ditanya oleh Bu Sopi, kalian itu berkurban itu dalilnya di mana dalam Quran? Itu loh Pak Ucok. Nah, di mana? Bu apa kalian cari-cari dalil lagi? Udah Makanya dilaksanakan. harus ada aturan. Ya Allah. Kalian apa untungnya sama kau? Udah Pak Ucok. Kalau Ini mau gini, tahu Pak Ucok. Itu sama kau apa untungnya? Bukan melaksanakan kurban. Udah, aku setuju sama Pak Ucok. Udah buang aja Quranmu, nggak guna, nggak perlu dalil lagi, buang aja. Udah. Udah Itu buang. apa? Buang aja, buang nggak guna, buang aja. Kami setuju, kau buang aja nggak guna, nggak perlu dalil. Buang aja, buang. Ada, apakah ketuhanannya Yesus itu batal? Aja lo Quran itu. Kau kan apa-apa ditanya nggak pakai dalil, nggak guna Quranmu kan, Udah. buang aja udah. Jangan ya, Bu, jangan aku saja. Semuanya umat Islam melaksanakan itu. Iya Bahagia kau bilang sama umat Islam lah sana kalau sama kayak kau ini pola pikirnya. Nggak apa-apa ngomong nggak pakai dalil. Ya kamu yang mempertanyakan itu tak pakai dalil. Pakai dalil lah, kalau nggak kau buang Quranmu gitu loh. Nggak guna. Nah, itu untuk bersyukur kepada Allah. Hanya Pak Ucok, Quran itu dipakai, jangan buat dipajang doang. Jangan dipajang aja Qurannya, jangan dipajang, kasih tuh sama tukang pisang goreng, lebih berguna daripada kau pajang, gitu loh. Ada dalil. Sama kamu apa? Luar biasa kali pertanyaan kau, Cok. Apa untungnya sama kalian dalil itu? Untungnya sama kamu, Cok. Kalau kau bisa menunjukkan dalil, kami semua sahabat. Allah dalilnya. Dalil itu untuk apa? Maknanya sudah kita tahu. Pak Ucok harusnya Pak Ucok itu Laksanakan kurban. dalil harus menunjukkan karena ada ayatnya Pak Untuk Ucok. apa? Aduh, ketawa aku. Lah, walaupun hanya satu ayat itu ada Pak Ucok. Karena aku nggak ada dalil, kamu nggak berkurban ya, gitu. Kalau begitu di benar kami Pak, kami tidak Iya, melakukan. pasti kamu benar. Karena tak ada dalil kami untuk berkurban gitu. Ucok, kalau kau Ya, percaya Allah. cerita-cerita orang tanpa dalil, tanpa bukti, berarti kau bisa diototoi. Itulah artinya. Dobel. Bagi yang mampu, berkurbanlah kamu. Kurban itu yang diminta untuk menebus kesalahanmu. Apa lagi yang mau kamu minta? Dalilnya Bapak. Ya, bulu-bulu yang dikorbankan itu
akan menghapus dosa. Termasuk bulu kemaluan. Boleh. Kalau dicukur. Aduh, Kamu yang nggak aturan. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kepentingannya untuk apa? Korban bulu kemaluan, Cok. Aduh. Apa kau tak ada bulu kemaluanmu? Sudah dikorbankan Pak Ucok. Sudah dikorbankan. Kamu juga. Coba aku tanya. Untuk apa tumbuh di tempat kamu itu? Hah? Ya untuk diserahkan sama Allah mula dikorbankan jadi korban Idul Adha sama Allah. Kurban itu Idul Adha Pak Ucok. Kurban yang paling sempurna. Mabuk jawabnya kan. Itu tumbuh untuk apa? Hadisnya ada itu. Tumbuh minimal untuk amal. Kalau dia dicukur setiap minggu. Amal, mau kita kasih bulu kemaluan. Ucok tahu nggak? Pak Ucok, saya pernah masukkan bulu kemaluan di kota amal. Saya dikejar-kejar orang semasjid, Pak Ucok. Siapa menyuruh memasukkan kota amal? Enggak dikejar orang semasjid buat apa? Pak Semprul tuh nggak kenapa? Orang masjidnya bilang kurang kadang bulunya. Baik yang kurang. We tiptoe. Sekali kau Pak Ucok. Aduh. Itu ada manfaat. Hei, gue tanya dulu nih, lu setahun berapa kali cukur bulu kemaluan? Apa? Setahun berapa kali lu cukur bulu kemaluan? Setiap minggu itu Pak. Hari Jumat. Lu kumpulin. Udah berapa toples? Pak dikumpulin itu dibuang lah, terbuang. Untuk apa dikumpulin? Kan itu kurban yang sempurna, kenapa nggak dikumpulin? Ya itu yang ada amalnya itu membersihkan itu. Kalau kurban kan lain. Loh, tadi lu bilang buat kurban. Sekarang lu yang mana yang benar sih? Amal, membersihkan itu amal. Perbuatan baik. Amal. Siapa bilang amal? Jadi kurban. Perbuatan baik. Itu kita ngomong kurban, Bu Winef. Yes. Iya kan masyarakat. Abu Daud, hadis Bu. Bukan hadis. Yes, hadis. Ya, ini aku kecil, sorry Bu, jadi nggak bisa buka ini gua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa buka kan. Boleh bertanya. Kita harus bisa menunjukkan dalil. Jangan seperti mereka betul. Ini. Abu Daud 2407 coba. 2407. Abu Daud. Itu dalil. Saya open cam dulu ya. Saya open cam. Dalil siapa itu? Abu Daud. Ya dalil siapa ya? Ini dia. Ya ini dalil siapa? Dalil Islam kan? Abu ini, sucok nih baca nih apa ini? Iya itu kan dalil Islam. Ya dia Islam lah karena kau Islam. Masa dari Alkitab kami? Ya ini kan untuk membenarkan. Bilang kan ya, udah sabar dulu, Ucok nih. Sabar dulu. Aku nih kan bahwa Nabi bersabda. Kok malah itu. Nabi bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Ya, Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seseorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata tidak. Akan tetapi turun Bu. Turun dulu Bu. Bu Winep. Apakah aku boleh berkurban dengannya? Ya. Tidak, akan tetapi. Beliau berkata tidak. Akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau cukur serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. Lu ngapain potong kambing? Itu kan yang tak ada kambing laki-lakinya.
Kan sama itu perbuatan itu sama Iya kan dengan dia tanya itu. itu kan kurban betina, kan ceritanya kurban betina dia punya kan, gitu. Iya. Nggak boleh kan kurban dengan itu. Jadi bolehnya apa? Rambut, Iya, maksudnya kuku, sama perbuatan kumis, itu. bulu kemaluan, Bersihkan itu jadi kurban, betul nggak? Iya. Ya terus kenapa lu buang? Lu tiap minggu cukur, Ya, kenapa lu buang? Kumpul toples. Kalau aku ada membeli kambing jantan, nah, kan salah aku kalau itu aja. Makanya lu dengar baik-baik. Nanti kan di situ dikatakan, yang sempurna itu, kurban yang sempurna itu apa? Itu rambut, kuku, kumis, ya kan? Bulu kemaluan. Nah, itu kurban yang sempurna. Ngapain lagi lu beli kambing? Tinggal lu kumpulin aja itu, setiap minggu kan lu cukur. Ya kan? Hemat loh. Berapa juta tuh beli kambing tuh di Indonesia coba. Aja, Pak. Iya. Wah, gunting mah masa iya rumah nggak ada gunting. Sang penggugat yang menjadi surprise itu, yang menjadi surprise mana tongket-tongketku? Nih. Bulu bulu kemaluan ini loh. Tuhan bersabda tentang ini. Sama, bulu kemaluan, kuku, kumis itu sama statusnya, ingin dibersihkan. Pakai celana lah bikin kumismu itu. Memang kamu, bulu kemaluanmu tidak kamu cukur. Pertanyaannya kembali, apa itu terlarang sama kamu kalau dicukur? Sama kami itu aman. Buat kami itu dicukur nggak ada masalah, bukan soal keimanan. Tapi ini jadi keimanan dulu, Ucok. Ya, lu ngapain ya beli kambing mahal-mahal, beli sapi mahal-mahal? Kan lu kumpulin itu rambut lu, kuku lu semua, sama bulu-bulu jembut sekalian kan? Kumpulin setahun jadi korban. Nah besok kan korban nih. Nah besok lu bawa tuh ke tempat penyembelihan hewan. Bisa kira-kira laku nggak lu? Memang lo ambil si Cok ini ya. Apa masalahmu katanya? Tengok Tuhan mana ini yang bercerita tentang ini? Nggak ada wibawanya. Sampai Tuhanmu pun membahas-bahas ini. Itu yang kumaksudkan, Cok. Saking kau membela Naoto-oto, membela yang loak-loak, yang bego-bego, kau bilang pun kumis itu sama statusnya dengan kemaluan. Bikin celana lah kumismu itu ya, jenggotmu, bikin celananya. Loak. dia omel sama mak, rasain dulu. Tahu kalau nggak mandi apa yang terjadi? Coba. Yang terjadi kalau kumis. Mencukur itu ada aturannya. Tanya sama semua manusia di dunia nih. Apakah kumis itu termasuk kemaluan? Loak, demi membela yang bodoh kau jadi ikut bodoh. Apa membela kumis kemaluan? Itu sama. Memotong kumis, melaksanakan memotong kuku, melaksanakan mencukur kemaluan. Itu perbuatan yang baik dan diridhoi Allah, diberi pahala. Ya, udah. Pocok. Aku pengen, lu besok videoin ya. Besok videoin. Itu bulu kemaluan sama rambut, sama kumis, sama kuku. Lu bawa ke masjid. Sebagai kurban yang sempurna di hadapan Allah. Jangan mau untuk saya aja dikejar-kejar orang semacam. Ya ada yang benar. Yang kamu itu. Aduh Tuhan, ampun deh lah, Ucok ini sakit jiwa dia, Ucok. Kamu yang sakit jiwa bawa ke masjid, lakukanlah itu. Ucok, kalau oten itu ada persembahan yang sejati, itu ibadah yang sejati. Persembahan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah di sini bulu kemaluan, gimana kita doanya kita waktu menyerahkan bulu kemaluan ke Allah itu gimana, Pak? Itu bukan diserahkan. Diserahkan bulu ini kepadamu, ya Allah.
memotong kuku, cukur bulu. Mau ketawa terus. Kemana lah Kristen ini? Cok, doa lu gimana, Cok? Ya Allah, aku persembahkan bulu kemaluanku sebagai kurban di hadapan. Tahu nggak Ucok? Tahu kau nggak Ucok? Gara-gara ayat ini lah nih ya. Gara-gara ayat ini rendah kali lah nilai Allahmu itu, rendah kali lah nilai ayatmu itu, Tuhanmu itu. Ini. Syukur bulu kemaluanmu. Nggak malu kau. Kurbanmu yang sempurna. Coba. Itu kan melaksanakan pembersihan. Itu sudah termasuk kurban. Jangan macam orang Kurbankan Kristen. apanya? Yang dikurbankan apanya? Jadi apa? Hah? Jok, kalau waktu kurban itu kan biasanya kan kambing atau sapi toh. Iya. Ya kan itu kan kurbannya. Nah, ini kurbannya apa? Kalau ini kurbannya apa? Apa? Kalau yang ini kurbannya apa? Ya, menyempatkan untuk membersihkan, itu kan pengorbanan juga. Kalau daging sapi dibagi ya, Cok. Pak Uco. Sempatkan Fungsi- itu. Timbang dibiarkan aja. Itu Fungsi kan sudah kurban itu untuk apa tuh? Fungsi dikurbankannya untuk apa, Pak Uco? membersihkan diri. Sudah suatu kebenaran didapati pahalanya sama dengan kurban memotong kambing. Oh, berarti kalau kita bersihkan kemaluan masuk surga gitu. Ya insya Allah. Salah satunya. Kasihin ke siapa itu korbannya itu? Itu. Dibagiin ke siapa itu, Cok? Bukan dibagikan. Situ tengok dulu. Laksanakanlah begitu. Kan begitu laksanakan aja. Itulah pengorbanan itu. Kalau Ada kurban kan dagingnya dibagi-bagi. Nah, ini dibagi ke siapa? Hidup. Bukan macam kalian. Berarti Islam sekarang percaya sama kurban penebusan gitu ya, penebusan dosa supaya masuk surga. Memang narasi Ucok ini ya semakin ngawur narasinya. Ucok, kalau nggak ada ayat ini, Ucok, kau bersihkan nggak kemaluan kau? Kalau nggak ada ayat ini, kau bersihkan nggak? Kata ya, aku bersihkan lah. Kau bersihkan nggak kemaluanmu? Tanpa disuruh pun kita yang namanya kebersihan itu kita lakukan, Ucok. Jangan banyak kali alasanmu, Ucok. Justru itu kan, tanpa itu pun nggak bersih. Ini sudah ada peraturan, ikuti dapat pahala. Ucok. Besok kan yang punya kambing, yang kurban kambing, kurban sapi, besok kan bagi-bagi daging, ya kan? Itu kan kurban, ya kan, daging kambing, daging sapi itu kan kurban. Nah kalau yang bulu-bulu begini, kau bagi-bagiin ke tetanggamu? Enggak, bagikan laksanakan aja. Sama derajatnya. Kok ketawa? Bekas kuku lu, bekas rambut tuh, bekas jembut lu tuh, lu bagi tetangga nggak itu? Itu sudah termasuk kurban. Aduh, Cok. Ucok kau yang mau. Tetanggamu bagi-bagi daging kambing, ya kan? Dikasih kau, nih Ucok daging kambing kilo. Oh makasih ya Pak, ya kan? Ini Pak saya bagi Pak bulu kemaluan. Mana ada disuruh dibagikan ke sama tetangga? Lu gila lu. Kristen kok gitu lah. Kenapa lah Kristen gitu? Coba. Lucu tau gak liat kau tuh? Ya lucu lah kalian gak ada aturan hidup. Kalau saya bilangnya bukan gitu, Sam. Kalau saya bilangnya hidupnya cukur-cukur itu kamu ada aturan. Kalau saya bilangnya bukan begitu, Sam. Namanya koleksi bulu kemaluan. Koleksi lain lagi haramkan. Ini kan perintahnya. Memang ini ayat apa ini kayak gini? Ayat apa itu coba? Oh, dibersihkan kuku, kumis. Kok kamu ada masalah di sana? Bersih. Aturannya ndak pala lah disebut-sebut ini, Cok. Ndak pala lah. Ini kan toka kali. Kong
Disitulah sumber-sumber amal Islam itu, makanya Islam itu masuk surga karena sumbernya amal. Nah, kalau kamu apa hanya mempercayai salib masuk surga, kan tak ada akal mengakali itu. Coba dulu hanya percaya dengan salib, nyanyi-nyanyi. Daripada mengimani firman yang seperti ini, Cok. Lebih baik aku Kristen yang kau bilang tidak ada apa-apanya itu iman saja. Daripada aku mengimani ini loh, daripada ini. Coba ditempatkan dalam pandangan Islam kamu di mana? Hah? Coba baca Ali Imran 131. Jauhilah neraka. Pelihara diri dari neraka. Neraka itu milik orang-orang kafir. Dengar. Kurban manusia yang lain itu kan kurban sapi, kurban kambing. Itu kan supaya dapat ridho Allah. Lalu juga kurban bulu kemaluan biar dapat ridho Allah. Ini kita membersihkan diri sudah gila lu jauh. Mungkin orang Tuhan ada lagi nih. Ini kan orang nggak mampu itu cukup ini ya. Jadi nggak mampu itu cukup berbagi kurbannya ini ya. Kurban kan bagi-bagi, Cok. Menghormati orang cukup. Jangan sok-sokan kita beli kambing. Ya misalnya kalau menghormati tetangga, dengar. Kan kau menghormati tetangga. Masa kau berikan bulu jembutmu ke tetangga, Cok? Buat menghormati dia. Bang Uco, bulunya berjamur gimana itu? Aduh Tuhan, kumisnya berjamur, bulunya berjamur. Menghormati tetangga, membagikan bulu kemaluan. Ya Allah, terimalah bulu kemaluanku ini, walaupun sedikit, ikhlas ya Allah. Ya, Tuhan ampunin mereka sebab mereka tak mengerti. Pak Ucok kemana? Kabur dia. Ayah, itu aja marah Pak Ucok, dasar Pak Ucok. Aduh Tuhan, menghormati tetangga, membagikan bulu kemaluannya jadi kurban. Astagfirullah. Jangan baper. Ada lagi kayak gitu. Naik Pak Ucok, naik. Aduh, HP pegel gue ketawa. Aduh Tuhan, ampun. Aduh Tuhan, Ada hiburan juga ya. Aduh. Menghormati tetangga, membagikan bulunya. Ucok, statementmu itu udah ngaco langsung. Kemana dia? Kabur. Malu kan? Nah ya dia aja malu coba. Dia aja malu. Iya, karena statement dia, Bu. Kita menghormati tetangga, makanya kita berbagi kurban. Nah, kalau kayak gini, kasih tetangga, mungkin kita menghormati, guys. Maaf ngomong ya. Maaf ngomong. Berbagi jembut. Apa nilainya itu? Saya nggak tahu nilainya apa. Ya. Aduh Tuhan. Aduh, HP pegel rahang gua. Aduh. Ketukan cukur rambut ya. Udah kabur dia, udah nggak ada lagi nih lawan ini. Aduh. Bulunya berjamur lagi. Jangan-jangan pas dia cukur kumis ada kecoa di situ, Pak. Aduh Tuhan. Aduh. Aduh kasihan ya, gila kasihan banget ya. Sampai kayak gini loh, saking miskinnya. Masya Allah. Jadi mereka kan ada juga bulu perindu itu, bersang. Iya tahu Pak. Iya bulu perindu itu nggak tahu bulunya apa itu. Tuhan, ku serahkan buluku. Aduh. Dalam kitab Taurat tuh jelas ya, hewan kurban dibakar sampai habis sebagai persembahan. Udah kan? Dibakar sampai habis. Lah ini udah kalau hewan kurban
sisanya tinggal nya doang, kasih Allahnya. Nggak punya duit, cukur-cukurin bulu buat tetangga. Menghormati Itu tetangga. masuk akal nggak kayak gitu? Masuk akal nggak? Aduh. Ya mereka ganti dengan yang lain gitu ya. Ini ya ampun dah. Itu ada asbabnya. Asbabun nuzul itu. Kenapa itu? Daud hadis, Pak. Nggak ada asbabun nuzul lah. Berarti karangan siapa itu? Dongeng ini kayaknya Pak Nabinya lah. Jangan-jangan dongeng pagan Masuk akal. Perempuan tua yang bawa persembahan sedikit itu, Pak. Loh, kok bisa sih? Pesugihan kali ini. Kan dari awalnya kan hewan kurban betina ya. Terus bagindanya menjawab, bukan itu yang sempurna. Dijawabnya tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Itu menjadi kurban yang sempurna. Maksudnya dibotakin? Kalau dibotakin, Pak, ya kan cukur tuh bisa botak total atau sebagian ditinggal. Yang gua nggak habis pikirin tuh dia ngomong itu untuk menghormati tetangga, dibilang. Itu yang gua nggak masuk di akal. Bagaimana ceritanya itu bulu bisa menghormati tetangga? Iya. Kalau tetangga gua waras sih, gua kasih bulu gitu pasti ngamuk. Jujur ya, pertama kali baca ini saya melongo loh, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ayat apa ini dari Tuhan kayak begini kok firman? Makanya waktu mereka naik haji itu kan main cukur-cukuran kan mereka. Bolehlah cukur apa, tapi janganlah ada yang ini coba. Kalau kita tanya, lu udah cukur kemaluan lu nggak? Ketawa. Dengan gamblangnya lagi si Uco itu mengatakan, apa masalahnya? Itu kan supaya bersih. Aduh. Mendingan janggutnya yang dicukur ya. Iya, kalau dia bilang apa namanya itu cambang, kumis, nggak masalah. Jangankan ini ya, jangankan ini. Kalau dibilang bulu ketekmu pun itu kayaknya sudah nggak enak bahasanya. Ya sebenarnya sih nggak akan jadi masalah ya, kalau itu nggak dihubungkan ke dalam kurban yang sempurna itu. Artinya ya kalau hanya mencukur, membersihkan itu kan memang ada niatnya. Itu janggutnya enggak loh. Makanya mereka tuh cukur kumis, janggutnya enggak. Mungkin dari sini. Iya. Janggutnya enggak ada tuh. Kan ada janggut kan harusnya ada bulu kan. Kalau dia bilang bulu-bulu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu kan lebih halus ya. Tempat bergantung jin. Disembut janggutnya. Kalau berbagi itu kepada istri orang, diapain bisa dihajar orang kali ya? Kalau itu dilaksanakan Pak, mungkin sekantong kresek penuh sudah sepanjang tahun kan? Terima dari tetangga berapa tetangga kan? Langsung istri-istrinya pada cembetut. Kan lahir baru ya, istilah lahir baru itu kan nggak ada bulu ketek, nggak ada bersih semua gitu kan. Itu mungkin lahir baru bagi mereka ya. Kalau lahir baru bagi mereka itu waktu mereka cium hajar aswad Pak. Makanya setelah cium atau sebelum cium itu dibotakin. Bukan fitri ya. Ya artinya kembali dia keluar dari farjah, artinya lahir baru, itu kan simbol. Iya, farjahnya batu hitam. Betul. Keluar ya dari sono ya. Pembukaan 10 katanya. Iya, serius. Iya, memang iya. Bukan 10, itu si Siti. Siapa namanya waktu itu kemarin?
Dia yang bilang kami cium-cium itu. Padahal Islam loh. Makanya kalau ada ayat yang mengatakan cium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya itu korelasinya ke situ. Mereka lahir baru. Menjadi bayi lagi. Oh ya, keluar dari situ ya. Iya. Astaga. Itu ya. Makanya waktu siapa tuh yang Nikodemus ya apa? Iya, Nikodemus ya. Yang suruh lahir baru, gimana gua bisa keluar dari apa masuk lagi ke rahim ibuku ya kan? Betul. Nah, dia bayangkan seperti itu kali ya. Ya, makanya kalau Islam ini kan ya aneh-aneh menerapkannya.